Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Yunita Knirimasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Nurul Iman Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Sebelumnya, saya tidak begitu menghiraukan arti keberagaman pada murid di sekolah, sehingga hampir semua murid diperlakukan sama. Tidak peduli apa yang disukai murid, bagaimana gaya belajar murid, atau apa yang membuat murid merasa nyaman di kelas. Tapi, setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya perlahan-lahan mulai memahami dan mencoba memikirkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi murid, agar mereka dapat belajar sesuai dengan minatnya dan kebutuhannya. Dan berikut aksi nyata saya dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu saya memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid menggunakan lembar observasi yang telah saya siapkan sebelumnya. Hasil tes diagnostik menyimpulkan bahwa terdapat 5 anak dominan dengan gaya belajar kinestetik, 5 anak dominan dengan gaya belajar auditori, dan 5 anak dominan dengan gaya belajar visual. Kegiatan belajar yang saya lakukan di kelas 10 dengan mata pelajaran seni budaya dalam materi seni lukis. Di awal pelajaran seperti biasa diawali dengan memberi salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran murid, memberi pertanyaan pemantik, dan menyampaikan tujuan dan penilaian, serta melakukan kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Belum makan berarti? Ya, nanti pasti istirahat jajan ya. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Agni minta tolong sama ketua kelas, silakan mimpin doa teman-temannya. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Sekarang berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Agni mau absen dulu. Apakah semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya sudah hadir pada pagi hari ini. Oke, kita langsung ke depan sini. Coba perhatikan. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang seni lukis. Kira-kira apa sih pengertian seni lukis itu? Kalau kayak gini, lihat ini apa ini? Apa? Kenal nggak sama tokoh-tokoh ini? Kenal, yang mana yang paling dikenal? Mona, siapa? Mona Lisa, terus? Kim Tae-hyung. Nah, oke. Bu Agni mau tanya nih, sebelum kita melangkah jauh tentang seni lukis, peralatan atau media yang digunakan untuk melukis itu apa aja sih? Kanvas. Ada? Coba angkat tangan, coba. Loh, enggak ada. Coba angkat tangan. Tadi ada yang bilang kanvas, ada yang bilang kuas. Coba siapa tadi? Angkat tangan. Oke, Mbak. Apa? Kuas. Terus ada? Kanvas. Apalagi? Cat air. Iya, ada palet dan lain sebagainya. Oke. Berikan aplaus untuk kalian semua karena sudah bisa mengetahui apa saja media yang digunakan untuk berkarya seni rupa. Oke.
Tapi sebelum kita melanjutkan ke materinya, Bu Agni ingin memperlihatkan ini. Nah, tujuan pembelajaran kalian hari ini. Ini tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan literasi, murid mampu menjelaskan pengertian seni lukis, jenis-jenis seni lukis, teknik berkarya seni lukis, dan tokoh-tokoh seni lukisnya. Kemudian nanti kalian juga akan melakukan diskusi kelompok. Tujuannya apa? Mampu berkolaborasi dengan teliti, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, toleransi, dan bekerja sama bersama timnya, serta mampu menerima pendapat dari orang lain. Itu nanti tujuan kalian belajar pada hari ini. Oke, setelah tadi mengisi asesmen diagnostik, Bu Agni melihat ternyata di sini ada beberapa anak yang suka belajar dengan gaya visual, ada yang suka belajar dengan gaya auditori, kemudian ada yang suka belajar dengan gaya kinestetik. Kinestetik itu yang belajarnya secara langsung. Gitu. Kalau yang visual itu seperti membaca artikel atau membaca buku, sedangkan yang auditori suka belajar mendengarkan baik dari YouTube, mau rekaman dari televisi, rekaman HP ataupun juga melihat di televisi begitu. Oke, sekarang Bu Agni mau tanya, di sini yang suka belajar dengan gaya secara langsung atau kinestetik siapa? Oke, kemudian kalau yang belajarnya dengan cara mendengarkan atau auditori siapa? Kelompoknya? Oke, kalau yang visual? Oke, nah ini sekarang kita Sekarang kita buat kelompok ya. Kita buat kelompok, coba kelompoknya itu disesuaikan dengan yang kalian senangi, gaya belajar yang kalian sukai. Gitu ya, tapi ini tidak menentukan harus belajarnya selalu seperti ini, tidak. Jadi kita mencoba belajar dengan gaya yang kalian sukai, yang kalian mau, yang kira-kira ini cocok dengan gaya belajar saja. Tapi bisa juga nanti gaya belajarnya bisa dikombinasikan ketiganya. Jadi tidak harus dengan gaya yang satu ini tok, hanya ini tok, yang visual dengan hanya visual tok gitu. Jadi kita coba berdasarkan dengan gaya kalian, gitu ya. Oke, sebelum kita berdiskusi, Bu Agni ingin menyampaikan kesepakatan kelasnya. Apa kesepakatan kelasnya di sini? Saling menghargai. Ya, nanti kan kalian berkelompok, ya, namanya kelompok itu kan pasti ada perdebatan. Jadi nanti harus saling menghargai dan saling menghormati pendapat temannya, gitu ya. Tidak boleh memotong pembicaraan temannya kalau temannya belum selesai berbicara. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu kelompok lain. Semisal kelompok auditori ganggu kelompok visual, nggak boleh, jangan ya. Kan nanti yang lain jadi terganggu dan nanti pekerjaannya jadi tidak selesai dan tidak maksimal. Yang ketiga, belajar. Ya sudah, ini ya udah tahu ya. Kemudian saling bekerja sama dalam kelompok. Kemudian juga harus berperilaku sopan, ramah, dan peduli. Kemudian jujur dalam arti ini yang kalian kerjakan ini memang benar-benar kalian berdiskusi dengan kelompoknya, bukan dengan kelompok yang lain, gitu ya. Kemudian menjaga kebersihan. Ini kesepakatan kelasnya. Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami. Bisa dilaksanakan dengan baik? Bisa disepakati bersama? Bisa. Kalau bisa, sebelum ke diskusi kelompoknya, nah ini silakan diskusi sesuai dengan kelompoknya. Bu Agni pengen memberitahu nih. Nah ini masing-masing di sini ada lukisan-lukisan ya. Nah ini. Nah, kira-kira bagus nggak ini lukisannya? Bagus. Mau nggak kalian bikin lukisan kayak gini nanti? Mau ya. Nah nanti untuk kalau semisal pembelajaran pada hari ini berlangsung dengan baik, insya Allah next time kita akan mempraktekkan melukisnya. Tapi nanti kalau di sini kan melukisnya menggunakan apa ini? Kanvas. Nanti kalian ganti medianya. Mungkin bisa nanti diganti ke tote bag warna putih, ya, tas. Terus nanti bisa kalian lukis, nanti tote bagnya bisa kalian bawa kemana-mana. Jadi nanti bawa tas,
Dengan hasil lukisan kalian bawa jalan kemana-mana kan, oh bangga dengan karyanya sendiri. Bangga dengan karyanya sendiri, hasil kerjanya sendiri. Nah, ini semuanya bisa membuat karya lukis seperti ini. Ya, membuat karya seni lukis yang sesuai dengan bakatmu. Ya, kan aliran seni lukis banyak tuh. Nah, nanti kalian bisa menyesuaikan dengan passion kalian. Passionku di mana ya? Di aliran seni lukis apa ya? Gitu. Boleh mau gambar. Ini apa sih? Gambar apa sih? Flamingo apa bangau? Flamingo. Kalau yang ini? Merak apa bebek? Merak. Bisa membedakan ya? Selanjutnya, tiap-tiap kelompok diberi tugas untuk mengerjakan LKPD yang telah guru siapkan. Bagi murid yang memiliki gaya belajar visual dan auditori, mereka mengerjakan dengan kerja online melalui platform Quizzes dengan link yang guru berikan. Sedangkan untuk kelompok dengan gaya belajar kinestetik, mereka mengerjakan LKPD yang diberikan langsung oleh guru. Oke, kemudian silahkan bekerja sama, diskusi sesuai dengan kelompoknya. Untuk linknya tadi sudah Bu Agni bagikan ya, sesuai dengan kelompoknya. Untuk yang kelompok visual, auditori, nanti yang kinestetik menggunakan lembar kerja yang Bu Agni kasihkan. Ini untuk yang kinestetik. Nah ini, untuk linknya, untuk yang link visual sama auditori sudah Bu Agni bagian. Sekarang silakan duduk melingkar senyaman dengan kelompoknya, yang nyaman bagaimana nanti dikerjakan secara bersama-sama. Silakan waktu dan tempat Bu Agni persilahkan. Menurut Anda apa saja dimaksud dengan seni lukis? Nah, menurut kalian itu apa? Seni lukis itu apa? Nah, ini kan udah ada contohnya nih, seni lukis. Nah, ini menurut kalian tuh media yang digunakan nih apa aja? Kan tadi kayak kanvas satu, terus cat, kuas, ada palet. Nah, itu tulis aja di sini. Jadi ini apa yang ada yang di sini nanti tuliskan di sini aja. Gitu sesuai dengan diskusi kelompoknya. Gitu ya. Silakan. Nanti kalau masih bingung bisa tanya sama Bu Agni. Gitu ya. Oke, silakan. Setelah berdiskusi secara berkelompok, kemudian tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kegiatan ini diakhiri dengan memberikan kesimpulan dan penguatan pada murid. Oke, semuanya sudah selesai berdiskusi? Sudah. Kalau sudah, sekarang silakan masing-masing dari kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok yang mana dulu? Yang bersedia untuk menjadi yang pertama? Kelompok kinestetik, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menjelaskan hasil diskusi kami. Saya Laila Safitri. Saya Inayatina Yulatul Izzah. Saya Melisa Vista Estiara. Saya Nisrina Nafisa Abim. Dan saya Irsanatun Nazaini. Akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Irsanatun. Jadi hasil dari diskusi kelompok kami adalah pertanyaan nomor 1. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan seni lukis? Jawaban kami ialah sebuah karya seni yang dibuat dengan cara dilukis melalui media-media tertentu. Yang kedua, bagaimana tata cara atau teknik yang digunakan dalam berkarya seni lukis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami
tentang seni lukis. Perkenalkan, nama saya Rina Dewi Musafira. Saya Airin Sahara Permata. Alina Mutia. Saya Agni Aminatu Takia. Saya Yawidat Nadifah. Pengertian seni lukis adalah salah satu cabang seni rupa yang tercipta dari imajinasi seniman yang diekspresikan melalui seni garis, warna, tekstur, dan bentuk. Jenis-jenis aliran lukis yang kita ketahui adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Nisyapuri. Saya Duratun Nafi'ah. saya Dewa Yulandari. Saya Septia Ramadhani. Saya Frista Devi Pancoli. Saya Sinta Dwiaryati. Pengertian seni lukis adalah, menurut kelompok kami, seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa yang berfokus pada kegiatan melukis. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis aliran seni lukis yang Anda ketahui. Menurut kelompok kami, jenis-jenis aliran lukis yang kita ketahui adalah naturalisme, ekspresionalisme, dan abstrak. Biasa sekali tadi sudah presentasi semuanya dari kelompok kinestetik, kemudian kelompok auditorik, dan kelompok visual. Oke, berikan tepuk tangan untuk semua kelompok karena sudah belajar dengan semangat. Oke, tadi sudah bagus kelompoknya ya, sudah maju presentasi, semuanya menjabarkan mulai nomor 1 sampai seterusnya, semuanya kebagian ya, kebagian, jadi nggak cuma satu orang saja yang mempresentasikan gitu. Kemudian Bu Agni mau tanya, kesimpulan dari kalian tadi belajar tentang seni lukis yang kalian ketahui itu apa sih? Apa? Apa tadi kalian tuh belajar tentang apa saja? Kesimpulan dari kalian belajar tadi itu kalian tuh mendapatkan apa? Tahu tentang yang namanya seni lukis, kemudian aliran seni lukisnya gitu ya. Kemudian ada nama senimannya, tekniknya bagaimana gitu ya. Jadi kalian di situ tadi belajarnya. Kalian jadi tahu kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Begitu. Setelah kalian tadi melakukan diskusi kelompok, manfaatnya tadi apa sih? Kalian kan jadi bisa berkolaborasi dengan temannya, bisa berkolaborasi, kemudian kalian bisa bekerja sama, kalian saling mendengarkan pendapat temannya, belajar saling menghargai kepada teman-temannya, dan kemudian tentang seni lukis tadi memang benar, pengertian dari seni lukis tadi apa saja? Ada yang bisa ini pengertian dari seni lukis? Ya, Mbak Naila? Sebuah karya seni yang dibuat dengan cara dilukis melalui media tertentu. Iya, menggunakan media-media tertentu. Contohnya tadi apa? Bisa menggunakan kanvas, bisa menggunakan tote bag, ya. Sepatu dilukis juga bisa. Sepatu dilukis. Medianya apa? Bisa menggunakan kuas, kemudian palet, catnya akrilik, ada cat minyak, cat poster, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian dari aliran-aliran seni lukis tadi tuh, aliran seni lukis itu ada banyak sekali, nggak cuma satu. Ya, ada realis, surrealis, naturalis, abstrak, kubistis, siluet, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak aliran-aliran seni lukis. Jadi nanti gini, kalau semisal kalian tuh bikin project ya, bikin project seni lukis, kok semisal, Bu, aku tuh nggak bisa ya Bu mau melukis, semisal sini coba contohnya Mbak, yang flamingo atau yang merak. Nah, semisal gini, Bu, aku tuh nggak bisa ya Bu mau melukis yang seperti ini, yang realis seperti ini, nggak usah minder, karena setiap seniman itu punya gaya passionnya sendiri, ya, punya aliran sendiri. Siapa tahu di antara kalian ada yang semisal Mbak Agni bisa aliran realis, Mbak Fatimah bisa aliran kubistis, kemudian Mbak Laila bisa aliran abstrak, gitu. Nah, itu kalian sudah termasuk masuk ke dalam aliran-aliran seni lukis tadi. Jadi nggak usah minder ketika, oh
kok gambarannya seperti itu, kok lukisannya seperti itu, karena orang belum tahu ternyata masuknya kalian tuh ke dalam aliran seni lukis yang bagian realis, semisal belum masuk ke dalam aliran seni lukis yang abstrak gitu ya. Jadi ini nggak usah minder ketika nanti kalian mau melukis kok nggak mirip dengan ini ya, nggak usah minder begitu ya. Oke, setelah ini pada kegiatan penutup guru dan murid merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran dan dilanjutkan dengan evaluasi berupa kuis, menggunakan kuisis, dan memberikan tugas pada murid untuk membuat ringkasan tentang materi yang telah dipelajari. Tugas tersebut bisa dikerjakan dalam bentuk tulisan, peta konsep, video, dan juga rekaman suara disesuaikan dengan minat murid. Kegiatan kita sama-sama merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana sih kira-kira pembelajaran hari ini tuh? Menyenangkan. Menyenangkan. Menyenangkannya karena apa? Menyenangkannya karena apa? Karena bisa belajar kelompok, bisa berkolaborasi, terus tahu tentang lukisan, aliran-aliran seni lukisnya apa, kemudian bagaimana cara berkaryanya, tekniknya bagaimana gitu. Jadi kalian tahu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah menyenangkan, apalagi seru, bisa berkolaborasi. Senang nggak tadi ketika kelompok visual dan auditori ketika berdiskusi kelompoknya kita menggunakan aplikasi. Biasanya kan kita langsung diskusinya menggunakan LJK ya. Tapi kali ini kita belajar menggunakan yang namanya kuisis. Bagaimana perasaannya ketika ketika diskusi kelompoknya menggunakan kuisis? Senang ya. Jadi bisa mencoba berbagai platform media pembelajaran. Nah, tadi kan kita sudah belajar diskusi kelompok tentang apa itu seni lukis, apa itu aliran seni lukis, siapa senimannya, medianya apa. Kemudian tadi ada lukisan Mona Lisa itu yang bikin siapa. Lukisan Kim Tae-yong tadi namanya masuknya ke dalam aliran seni lukis apa. Sekarang kita mengadakan kuis. Jadi Bu Agni pengen tahu, mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian, apakah memang benar-benar paham atau hanya ikut-ikutan temannya gitu. Nah, kita akan mengadakan kuis, linknya sudah Bu Agni serahkan, kita kerja sama-sama ya. Nanti yang semisal tidak ada HP bisa gabung sama kelompok yang lainnya. Kalau semisal laptopnya cuma 2, nanti gabung ya. Kita mulai, linknya tadi sudah Bu Agni berikan. Bisa kita mulai? Ya. Oke. 1, 2, 3, go. Nah ini aliran seni rupa yang penggambarannya alami sesuai dengan keadaan alam, melukis segala sesuatu dengan alam nyata. Apa ini? Rea? Oke, kita lihat apakah benar. Sebentar. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini kita lihat. Siapa yang jawab realisme? Oh, semuanya jawab realisme. Nah, ternyata jawabannya apa? Naturalisme. Siapa di sini yang salah? Semuanya salah. Oke, kita masih ada 4 pertanyaan lagi. Kira-kira nanti sejauh apa pemahaman kalian? Kita lihat pertanyaan selanjutnya. 3, 2, 1, go. Nah ini aliran. Ayo apa? Apa? Dipikirkan baik-baik, ayo. Soalnya nanti ada 5 pemahamannya bagaimana? Oke, nanti kita lihat apakah benar dan salah. Nah, kita lihat. Kita lihat ya.
ya? Wah, siapa yang jawab realisme? Kelompok siapa? Ya, ternyata benar, adanya realisme. Yang jawab naturalisme siapa ini? Yang jawab naturalisme? Demokrasi. Oke, next, pertanyaan selanjutnya. Ayo, masih 3 lagi. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Wah, siapa ini? Wah. Ya, yang jawab palet, kelompok mana? Palet yang jawab pisau palet. Berarti jawaban yang benar adalah palet. Wah, pintar nih. Oke, berarti sudah 95% sudah paham tentang seni lukis. Kita lanjut, masih ada 2 pertanyaan. Jangan berkecil hati, masih ada 2 kesempatan ya. Jangan berkecil hati. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Basah. Teknik basah. Selesai. Siap ya, kita lihat ya. Wah, ada kelompoknya Mbak Haya, kinestetik sama Mbak Riris. Kita lihat. Wah, konte. Teknik basah kecuali. Teknik basah itu apa aja teknik basah? Tinta, cat akrilik, cat minyak, dan cat air. Ini yang kering berarti. Kalau basah, kecuali berarti disebutkan teknik kering. Yang benar adalah konte. Tepuk tangan untuk yang kelompoknya benar. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir. Ayo, perhatikan baik-baik. Ini lukisannya siapa ini? Kim Tae. Siapa yang ngefans sama Kim Taeyong? Oke, silahkan. Aliran apa ini tadi? Ini sudah disinggung lah tadi ya. Sudah disinggung tadi sama Bu Agni. Selesai. Kita lihat. Kita lihat hasil akhirnya. Berarti lukisan Kim Taeyong ini adalah pop art. Tepuk tangan untuk yang kelompok berhasil menjawab. Yang jawab abstrak siapa? Yang jawab abstrak siapa? Kelompok siapa jawab abstrak? Jadi ini lukisan Kim Taeyong ini adalah masuk ke dalam aliran pop art gitu. Kalau abstrak itu kadang hampir orang awam itu kadang melihatnya tidak ngerti tadi seperti kayak tidak berbentuk begitu ya. Ini lukisan abstrak. Oke, ini ada 5 pertanyaan dan rata-rata tadi sudah 95% sudah memahami tentang seni lukis. Tadi ada alirannya, aliran seni lukis, kemudian media yang digunakan sama termasuk dalam media kering dan media basah. Oke, berikan applause untuk semua kelompok karena sudah aktif mengikuti diskusi kelompoknya ya. Baik kelompok kinestetik, visual maupun auditori gitu. Nah, sekarang karena sudah menjawab tentang kuisnya, pemahaman kalian, ini adalah tahap terakhir. Nah, sekarang Bu Agni pengen, tadi kan bekerjanya secara kelompok ya. Ya, nanti hasil akhirnya ada tugas untuk kalian membuat rangkuman. Ya, kalau tadi kan secara berkelompok,
ya, kelompok visual, kinestetik, auditori. Nah, nanti kalian masing-masing dari kalian membuat rangkuman tentang seni lukis tadi. Dari pengertian seni lukis, kemudian media yang digunakan, alirannya apa saja, senimannya siapa saja. Nah, itu nanti kalian merangkum tadi, nanti dikumpulkan sama Bu Agni. Boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk peta konsep atau mind mapping, bisa dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk rekaman suara. Tuh, yang penting senyamannya kalian, seenaknya kalian, sesuai dengan gaya belajar kalian yang mana terserah kalian. Ya, mau menggunakan yang peta konsep, mau menggunakan yang rekaman video atau rekaman suara, boleh. Begitu ya. Ada pertanyaan untuk materi seni lukis hari ini? Tidak ada. Untuk tugasnya apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya, untuk materi selanjutnya, kita akan belajar berkarya seni lukis. Tadi kan kita belajar tentang teori seni lukis. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar berkarya seni lukis. Ya, nanti kalian berkarya seni lukisnya itu menggunakan apa? Tote bag. Kemudian nanti pakai medianya seperti kuas, palet, cat, dan tote bagnya tadi, gitu ya. Nabung dulu. Nanti kalau uangnya sudah cukup baru dibelikan, gitu ya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, dan kegiatan pembelajaran diakhiri dengan berdoa. Sekarang kita sama-sama berdoa. Boleh ketua kelas memimpin doa? Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Agni minta maaf. Bu Agni akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Safitri dari kelas 10 Multimedia. Saya sangat senang belajar berkelompok, apalagi dikelompokkan dengan gaya belajarnya masing-masing. Saya menjadi lebih semangat belajar lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayati Nailatul Izzah dari kelas 10 Multimedia. Berikut adalah rangkuman dari tugas seni budaya tentang seni lukis. Pengertian dari seni lukis adalah: seni lukis adalah karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa seperti tari, lukisan, ukiran, sedangkan lukis adalah membuat gambar dengan menggunakan pensil, pulpen, kuas, dan sebagainya. Maka pengertian seni lukis adalah karya berupa gambar yang diciptakan pada media pensil, pulpen, kuas, dan lain-lain, serta membutuhkan keahlian luar biasa. Aliran-aliran seni lukis adalah: A. Romantisisme. Romantisme adalah aliran yang menggambarkan suatu kenyataan yang ada melalui cara yang lebih dramatis dan memiliki suasana seperti mimpi. Ciri-cirinya: 1. Imajinatif, 2. Subjektif, 3. Menggunakan intensitas emosional yang tinggi, 4. Pencitraan atau suasana memiliki
kualitas dream-like seperti mimpi. 5. Menggambarkan perasaan yang tidak harfiah. Tokohnya seperti 1. Raden Saleh, 2. Francisco Goya, 3. Caspar David Friedrich. B. Naturalisme. Naturalisme adalah aliran yang ingin menggambarkan kembali alam semirip dan seakurat mungkin sesuai dengan referensi yang dilukisnya. Ciri-cirinya: 1. Mengutamakan kemiripan gambar pada lukisan dengan objek yang dilukis sesuai dengan referensi. 2. Teknik dan kepiawaian seniman menjadi senjata utama. 3. Membawakan tema-tema lukisan yang indah namun berdasarkan kemurniannya. Tokohnya seperti 1. John Constable, 2. Jean Baptiste Camille Corot, 3. Basuki Abdullah. C. Realisme. Realisme adalah aliran yang ingin menampilkan suatu peristiwa, suasana atau model tertentu dengan keadaan sehari-hari tanpa didramatisir atau dipilih keadaan paling indahnya saja. Ciri-ciri realisme adalah 1. Berdasarkan suatu peristiwa keseharian yang dialami kebanyakan orang. 2. Menggambarkan masyarakat di alam situasi nyata dan khas dengan lingkungan keadaan sehari-harinya. 3. Karya realis menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. 4. Realisme memiliki detail gambar yang menyerupai aslinya. Tokohnya seperti Gustave Courbet, Wardoyo, Trubus, Tarmizi, dan Dunlop. 4. Impresionisme. Impresionisme adalah aliran yang hanya melukiskan impresi sekilas dari subjek yang ditulis. Ciri-cirinya: 1. Gambar pada lukisan tidak detail, hanya tampak mirip jika dilihat dari jauh. 2. Palet warna yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna. 3. Tidak menggunakan warna hitam. 4. Menggunakan teknik kuas yang disebut drop dan yang disebut dab. Tokohnya: 1. Claude Monet, 2. Edgar Degas, 3. S. Sudodo. Media karya seni lukis. 1. Kanvas merupakan bahan utama yang harus ada dalam melukis. 2. Kuas. Kuas adalah alat yang digunakan untuk menyapu tinta atau cat di atas kanvas. 3. Cat air. Bahan yang digunakan sebagai media pembentuk objek berupa warna yang dikuaskan pada media kanvas. 4. Palet cat. Palet cat berguna untuk tempat mengaduk dan mencampur cat. 5. Pensil. Pensil untuk membuat sketsa. 6. Penghapus. Penghapus untuk menghapus jika terjadi kesalahan. Teknik dalam seni lukis. 1. Teknik akuarel. Teknik yang digunakan dalam menggambar dan melukis dengan sapuan dan paduan warna tipis, transparan, dan tembus pandang. 2. Teknik plakat. Teknik yang digunakan dalam melukis yang bertolak belakang dengan teknik akuarel. Teknik plakat menggunakan sapuan dan paduan warna yang tebal atau menutup latar belakang objeknya. 3. Teknik goresan ekspresif. Teknik goresan ekspresif teknik dalam melukis yang terkesan bebas karena pembuatannya berupa jari, tangan, kuas, ataupun objek lainnya yang dianggap menarik oleh seniman. 4. Teknik mozaik. Pembuatan karya seni rupa yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan kemudian disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar dengan lem. Sifatnya 2 dimensi. Berikut tugas dari saya, Bu Agni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Aminatul Taqiyah dari kelas 10 multimedia akan menyampaikan rangkuman seni lukis dari Bu Agni. Pengertian seni lukis. Arti seni lukis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni adalah karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa seperti tari, lukisan, ukiran. Sedangkan lukis adalah membuat gambar dengan menggunakan pensil, pulpen, kuas, dan sebagainya.
Maka pengertian seni lukis adalah karya berupa gambar yang diciptakan pada media pensil, pulpen, kuas, dan lain-lain, serta membutuhkan keahlian luar biasa. Aliran-aliran seni lukis. A. Romantisme adalah aliran yang menggambarkan suatu kenyataan yang ada melalui cara yang lebih dramatis dan memiliki suasana seperti mimpi. Ciri-cirinya: 1. Imajinatif, 2. Subjektif, 3. Menggunakan intensitas emosional yang tinggi, 4. Pencitraan atau suasana memiliki kualitas dreamlike seperti mimpi, 5. Menggambarkan perasaan yang tidak harfiah. Tokoh: 1. Raden Saleh, 2. Francisco Goya, 3. Caspar David Friedrich. B. Naturalisme adalah aliran ingin menggambarkan kembali alam semirip dan seakurat mungkin sesuai dengan referensi yang dilukisnya. Ciri-cirinya yaitu: 1. Mengutamakan kemiripan gambar pada lukisan dengan objek yang dilukis sesuai dengan referensi. 2. Teknik dan kepiawaian seniman menjadi senjata utama. 3. Membawakan tema-tema lukisan yang indah namun berdasarkan kemurniannya. Tokohnya yaitu John Constable, 2. Jean Baptiste, Camille Corot, 3. Basuki Abdullah. C. Realisme adalah aliran yang ingin menampilkan suatu peristiwa, suasana atau model tertentu dengan keadaan sehari-hari tanpa dramatisir atau dipilih keadaan paling indahnya saja. Ciri-cirinya yaitu berdasarkan suatu peristiwa keseharian yang dialami kebanyakan orang, menggambarkan masyarakat dalam situasi nyata dan khas dengan lingkungan keadaan sehari-harinya. Karya realis menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. Realisme memiliki detail gambar yang menyerupai aslinya. Tokohnya yaitu 1. Gustave Courbet, 2. Wardoyo, 3. Trubus, 4. Tarmizi, 5. Dula. D. Impresionisme adalah aliran yang hanya melukiskan impresi sekilas dari subjek yang dilukis. Ciri-cirinya yaitu: 1. Gambar pada lukisan tidak detail, hanya tampak mirip jika dilihat dari jauh. 2. Palet warna yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna. 3. Tidak menggunakan warna hitam. 4. Menggunakan teknik kuas yang disebut dat. Tokohnya yaitu: 1. Claude Monet, 2. Edgar Degas, 3. S. Sujono. Media karya seni lukis. 1. Kanvas merupakan bahan utama yang harus ada dalam melukis. 2. Kuas, alat yang digunakan untuk menyapu tinta atau cat di atas kanvas. 3. Cat air, bahan yang digunakan sebagai media pembentuk objek berupa warna yang dikuaskan pada media kanvas. 4. Palet cat untuk tempat mengaduk dan mencampur cat. 5. Pensil untuk membuat sketsa. 6. Menghapus untuk menghapus jika terjadi kesalahan. Teknik dalam seni lukis. 1. Teknik akuarel, teknik yang digunakan dalam menggambar dan melukis dengan campuran dan paduan warna tipis, transparan dan tembus pandang. 2. Teknik plakat, teknik yang digunakan dalam melukis yang bertolak belakang dengan teknik akuarel. Teknik plakat menggunakan satuan dan paduan warna yang tebal atau menutup latar belakang objeknya. 3. Teknik goresan ekspresif, teknik dalam melukis yang terkesan bebas karena pembuatannya berupa jari, tangan, kuas, ataupun objek lainnya yang dianggap menarik oleh seniman. 4. Teknik mozaik, pembuatan karya seni rupa yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan kemudian disusun dengan cara digambarkan pada bidang datar dengan lem, sifatnya 2 dimensi. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata saya pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.